Kumpulan khotbah lama, selamat datang di saluran kami. Di channel ini, kami akan memperkenalkan Anda, khotbah-khotbah lama dan bermakna dari para pendeta dan pembicara terkemuka. Ini adalah pelajaran abadi yang tidak lekang oleh waktu dan menginspirasi hidup kita. Kumpulan khotbah ini dibawakan oleh Pendeta Daniel Panji. Khotbah lama ini diabadikan pada hari Rabu, tanggal 3 September 2003. Khotbah ini sudah berumur 21 tahun. Namun firman Tuhan selalu baru dan tidak ada yang usang. Ayat nats khotbah diambil dari Efesus 2, ayat 8-10. Inti dari khotbah ini, kesatuan umat Tuhan. Akhir kata, jangan lupa channel kami, like dan subscribe dan bagikan video ini kepada mereka yang Anda cintai. Mari bersama-sama tumbuh dalam iman dan menjadi berkat orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Production 2024. Shalom, saya senang sekali saya boleh kembali berada di tempat ini. Saya percaya bahwa saat-saat ini adalah saat-saat paling menentukan bagi kita semua untuk semakin peka di dalam kegerakan Tuhan, saudara. Kalau kita melihat bahwa gelombang doa sudah terjadi dari bertahun-tahun, saya pribadi boleh melihat begitu banyak jawaban-jawaban doa. Pemulihan suatu bangsa harus dimulai dari pemulihan umat terlebih dahulu. Jadi saudara dan saya harus mengalami pemulihan terlebih dahulu. Amin. Gereja Tuhan harus mengalami pemulihan terlebih dahulu. Karena kalau gereja tidak dipulihkan maka bangsa akan hancur, saudara. Bangsa akan babak belur. Nah, jadi kita akan lihat dulu satu tayangan, satu film selama 7-8 menit. Ini hanya sekedar sekilas mengenai kegerakan doa yang terjadi. Saudara, kegerakan doa ini terjadi di mana-mana, saudara. Saya baru pulang beberapa waktu yang lalu dari Ambon. Bagaimana Ambon situasi sekarang kondusif. Berapa hari yang lalu, saudara, di koran Kompas mungkin saudara baca bahwa darurat sipil sudah dicabut. Nah, saya bisa mengalami ini bukan sekedar berita, tetapi saya tahu ketika saya ke sana lagi porak-poranda, gereja dibakarin, saudara. Dan kita melihat ketika umat Tuhan pulih dan umat Tuhan bersatu, umat Tuhan bersama-sama berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan pulihkan kotanya. Saya teringat ketika satu saat waktu itu ada konser doa sekota, para hamba-hamba Tuhan berkumpul, sekota bertobat di hadapan Tuhan, saudara. Hamba-hamba Tuhan juga perlu bertobat terus menerus, saudara. Jangan lupa bahwa hamba Tuhan itu jangan pikir gak perlu bertobat, saudara. Justru yang paling harus bertobat adalah hamba Tuhan terlebih dahulu, saudara. Nah, itu pertobatan, kita menangis semalaman. Waduh, seminggu kemudian itu laskar jihad ditarik dari situ. Saudara, situasi semakin kondusif sekarang. Sekarang kita bisa masuk ke semua area di Ambon, saudara. Nah, beberapa waktu yang lalu saya melayani di sana semalam-malaman karena ada doa 24 jam. Itu gereja sekota dari 34 denominasi mengadakan doa 24 jam. Gila-gilaan memang, saudara. Di Ambon itu rada-rada agamawi, mana bisa saudara berdoa seperti begitu. Tetapi kita melihat itu 24 jam full. Saya tahu tahun kemarin itu belum pernah terjadi ada doa berbondong-bondong jam 9 malam karena jam 8 udah gak ada angkot, saudara. Tapi saya melihat jam 9 malam berbondong-bondong datang ke gedungnya ya besarnya 1,5 kali ini dah. Itu jam 12 malam berbondong-bondong lagi dah, jam 3 subuh saya melihat masih penuh, full house, saudara. Wow, dahsyat, ini sejarah. Dan itu bukan hanya di Ambon, di Makassar, di mana-mana ada 100 kota. Enggak 100 kota, sorry. Tanggal 16 Mei waktu itu bikin National Prayer Conference di 100 kota. Tetapi pada beberapa minggu yang lalu ini hanya kurang lebih 20-an kota mengadakan doa seperti itu, saudara. Luar biasa. Nah, hal yang seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Maka kita mau melihat satu fenomena di dalam film tayangan ini yang waktu itu terjadi di Jakarta. Ini hanya salah satu dari peristiwa itu, bahwa pemulihan satu negeri harus dimulai dari pemulihan umat Tuhan terlebih dahulu. Mari kita saksikan.
baik romo ataupun para pendeta yang selama ini bertahun-tahun berbicara tentang bersatu, hidup rukun, tetapi mereka paling sulit hidup rukun dengan pendeta-pendeta yang lainnya. Dan biarlah malam ini menjadi sebuah awal kita tunjukkan kepada Tuhan, Tuhan kami mau bertobat. Jadi pendeta bergandengan tangan sama penjahat itu biasa. Tapi pendeta bergandengan tangan sama pendeta yang lain, dia pikir dulu. Jangan-jangan nanti jemaat saya pindah ke gereja dia, katanya. Kalau umat Tuhan merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berdoa, berbalik dari jalan-jalan mereka yang lama, Allah akan memulihkan negeri mereka. Amin. Ibu bapak saudara-saudari, masa depan Indonesia, pemulihan Indonesia, Allah percayakan kepada setiap kita yang ada malam hari ini. Umatnya, kalau kita merendahkan hati malam hari ini, mencari wajahnya dan berdoa, maka Allah akan bekerja atas negeri kita. Saya ingin mengajak kita menyanyikan pujian ini sekali lagi dengan segenap hati, dengan segenap pemahaman. Sementara kita datang merendahkan diri di hadapan Bapak, Ibu, bukankah sangat indah di pemandangan kita kalau para pemimpin jemaat dari berbagai latar belakang, dari Pentakosta, dari Protestan, dari Katolik, dari kelompok Injili, boleh bersatu padu seperti ini. Dan bukan hanya di pemandangan kita saja indah, di mata Allah pun ini sungguh sangat indah. Ini yang dia sangat rindukan. Ini yang dia sangat rindukan. 2000 tahun yang lampau dia berdoa untuk peristiwa ini. Kelompok Pentakosta acap kali dianggap tidak pernah bersatu dengan kelompok Protestan. Malam hari ini ada Bapak Pendeta Ros Pandiangan ada tempat ini. Kami mau katakan kami satu Bapak. Tahun yang lampau orang berkata Protestan dan Katolik tidak akan pernah bisa satu. Malam hari ini kita ingin berkata, iblis engkau tutup mulut, engkau tutup mulut, tubuh Kristus satu. Kita baru saja melihat satu tayangan. Ini hanya sekedar satu fenomena yang memang belum pernah terjadi. Saya waktu itu sebagai panitia acara saya bingung. Kita booking di satu tempat yang dengan kursi 6.000 orang untuk 6.000 kapasitas.
6.500 begitu. Waktu itu di Jakarta terjadi banjir, 1 meter banjir. Saya pikir siapa yang mau datang? Dan kita menyebarluaskan ke pendeta-pendeta semua yang ada di Jakarta, bahkan secara nasional supaya mereka bisa terbang ke Jakarta. Ternyata saudara bisa saksikan apa yang terjadi. Itu yang di bawah itu pendeta semua. Yang di atas baru jemaat. Kenapa? Karena ketahuannya pendeta, karena mereka yang bawa undangan. Pendeta nggak dikasih, pendeta itu pakai undangan masuknya. Nah, kita lihat satu hal yang bahwa inilah jawaban doa yang selama ini kita nyatakan, kita doakan, kita naikkan di hadapan Tuhan dengan segala hancur hati, kerendahan hati di hadapan Tuhan, pertobatan saudara. Tetapi kita tidak cukup hanya di dalam gelombang doa itu saja. Malam hari ini saya mau berbicara mengenai transformasi dunia sekuler. Karena kita tidak hanya cukup kalau misalkan hanya gereja masuk dalam euforia rohani. Kita nggak cukup kalau gereja hanya menikmati urapan Tuhan dengan celebration demi celebration. Tetapi kita harus masuk lebih dalam kepada esensi. Dan seringkali saudara gereja-gereja Tuhan di mana-mana hanya ributnya soal aksesoris. Aksesorisnya diributin, tapi intinya nggak pernah dipikirin. Nah, malam hari ini kita mau lihat bahwa tetap Tuhan mau supaya kita melaksanakan apa yang menjadi tujuan. Melaksanakan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Kita baca di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sudah semua kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kita tahu bahwa kita duduk di sini semua oleh karena kasih anugerah daripada Tuhan. Bahwa kita diselamatkan. Kita kalau mati masuk surga itu karena anugerah dengan harga yang tidak dapat dibayar oleh kita. Yaitu darah Kristus di atas kayu salib. Tetapi kita tidak bisa berkutat hanya di dalam keselamatan demi keselamatan demi keselamatan. Tetapi ada satu tanggung jawab ilahi yang perlu kita lakukan. Bahwa kita melihat bahwa Tuhan itu sepertinya di dalam gelombang doa yang ada, Tuhan sudah membuka langit. Di dalam setiap kota Tuhan sudah membuka langit. Dan Tuhan sudah siap untuk curahkan berkatnya kepada kita. Tuhan siap curahkan anugerahnya kepada kita. Dan tinggal kita bertindak. Karena firman Tuhan berkata bahwa jemaat itu adalah kepenuhan daripada Dia sang kepala. Jadi kalau kepalanya mau begini, tubuhnya tidak bergerak, saudara, Tuhan tidak mau melakukan. Saudara, Tuhan merindukan supaya kita ini responsif dan semakin peka bahwa setiap pribadi memiliki tanggung jawab ilahi tanpa terkecuali. Nah, dikatakan di sini bahwa itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Makanya kita nggak patut untuk menjadi sombong. Setiap orang Kristen, apa yang perlu disombongin? Kita manusia yang tidak layak. Manusia yang tidak patut, tetapi semua oleh karena anugerah kita diselamatkan, saudara. Kalau soal unity sebetulnya bukan karena iblisnya terlalu besar, tetapi adalah aroganisme di dalam diri yang tidak bisa melawan diri sendiri, yang tidak mau bersatu, tidak mau merendahkan diri satu dengan yang lain. Tetapi saya percaya bahwa hal-hal seperti ini sedang dihancurkan oleh kuasa doa orang percayanya. Kesombongan, roh denominasi, roh agamawi itu sedang diruntuhkan oleh Tuhan. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman ini berarti harus digenapi oleh setiap pribadi. Orang seringkali berpikir bahwa itu pekerjaan hamba Tuhan. Atau yang berdoa itu hanya pekerjaan Ibu Nani saja.
Tetapi firman ini berkata bahwa ini bagi setiap pribadi yang sudah diselamatkan, dia harus melakukan pekerjaan baik. Jadi Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa saudara? Bukan nyahnya N besar tetapi N kecil, berarti kita hidup di dalamnya. Nyanya itu adalah pekerjaan baik itu sendiri. Nah, jadi kita harus hidup di dalam pekerjaan yang memang sudah disiapkan oleh Tuhan, dan ini harus muncul ke permukaan. Jadi orang-orang Kristen itu harus menjadi produk unggulan di atas rata-rata daripada manusia yang lain. Enggak peduli saudara pengusaha atau ibu rumah tangga atau mahasiswa atau yang nganggur sekalipun saudara, atau yang merasa diri full timer. Saya katakan yang full timer itu pun tetap kerja karena digaji, saudara. Dan jangan merasa bahwa yang tidak full timer tidak bekerja di gereja, saudara bukan full timer. Itu salah besar. Saya tetap menjadi seorang pengusaha sampai sekarang, saudara. Dan pernah saya ditumpangi tangan oleh para hamba-hamba Tuhan, saudara, kurang lebih 10 tahun yang lalu. Karena mungkin saya aktif pelayanan, saudara. 1 tahun itu kurang lebih 50-60 kota saya berkunjung. Nah, itu para hamba Tuhan berkata, "Engkau harus jadi full timer." Saya jadi bingung. Sampai kepala saya diuyel juga diurapi. Saya jadi bingung sendiri, saya berdoa. Apakah saya berdosa ketika saya bekerja? Apakah saya berdosa kalau memang saya melakukan aktivitas di dunia sekuler? Itu struggle, saudara, pergumulan di dalam diri saya. Tetapi inilah paradigma yang salah daripada gereja Tuhan, bahwa orang-orang yang di dunia sekuler itu mereka bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu menjadi satu posisi yang harus dihormati, sehingga kalau hamba Tuhan berjalan semua harus nyingkir semua, saudara. Padahal yang disebut hamba itu dulos, kacung, saudara. Di dalam Matius 20 ayat 26 sampai 27, barang siapa yang mau yang menjadi terbesar di mata Tuhan, dia harus menjadi hamba, pelayan di antara sesama. Bukan hanya pelayan Tuhan, tetapi pelayan di antara sesama. Kita saling melayani. Siapa yang mau menjadi yang terkemuka, who wants to be the first di mata Tuhan, itu adalah terkemuka. Dia harus menjadi hamba sesama, menjadi budak sesama. Nah, saudara, Tuhan merindukan bahwa kita setiap pribadi itu melaksanakan apa yang menjadi amanat agung daripada Tuhan Yesus. Saudara, ini jangan dilupakan. Kalau kita lihat kegerakan, doa pun terjadi di mana-mana, jangan lupa esensi. Bukan Tuhan gak memerintahkan bahwa some go, some pray, some give, gitu kan. Beberapa berdoa, beberapa pergi, beberapa memberi. Enggak. Everybody must go. Setiap pribadi harus pergi. Nah, kita baca di dalam Matius 28. Matius 28 itu ayat yang tidak asing sekali, saudara. Yang pasti banyak di antara kita yang sudah hafal. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, dikatakan karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Kalau bangsa tidak dimuridkan, bangsa itu kan menjadi bangsa yang barbar. Kalau bangsa tidak dimuridkan, bangsa itu kan menjadi bangsa koruptor. Saudara, Indonesia sekarang menyandang predikat negara koruptor terbesar ketiga di dunia. Mungkin kedua. Indonesia sekarang masuk satu krisis multidimensional yang tidak ada satu orang pejabat pun yang bisa mampu untuk menyelesaikan masalah yang ada.
Saudara, tidak ada orang pinter pun yang memang pinter ngomong, banyak saudara di TV pada pinter ngomong. Tetapi ketika menyelesaikan masalah nggak ada yang bisa. Kenapa? Karena penentuannya tetap di dalam umat Tuhan. Kalau umat Tuhan benar-benar di dalam 2 Tawari 7 ayat 14. Merendahkan diri mencari wajahku, berbalik dari segala kejahatannya. Berdoa bagi negeri itu maka Tuhan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Jadi apa hubungannya doa-doa pertobatan daripada umat Tuhan itu akan memulihkan tanahnya. Itu akan memulihkan kotanya. Itu akan memulihkan negerinya. Mungkin di antara saudara, kenapa kita harus urusan sama negeri? Itu Ibu Megawati yang punya urusan. Itu menteri-menteri yang punya urusan. Saudara, sampai kemanapun saudara hidup, Tuhan akan tuntut satu tanggung jawab ilahi. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Di dalam Mazmur 2 ayat 8. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Saudara, agenda kita yang nomor 1 adalah bangsa. Terus bangsa. Kita menyediakan diri, memberikan diri kepada Tuhan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Ini mutlak. Berarti saudara, kita harus berdoa untuk bangsa lebih daripada untuk keperluan sendiri. Seorang rohani, seorang Kristen yang sudah dewasa secara rohani, di dalam doanya udah kelihatan, saudara. Kelihatannya apa? Doa itu adalah giving, bukan receiving. Saudara tahu nggak, doa itu mengandung 2 unsur, artinya itu intercede dan interpose. Yang intercede itu adalah hati Tuhan. Kalau pendoa itu harus ngerti apa yang menjadi hati Tuhan. Ketika dia datang bersimpuh, mulai datang kepada Tuhan, dia hanya mengejar apa yang menjadi isi hati Tuhan di sana. Lalu arti yang kedua adalah interpose, janji Tuhan. Tadi kita ucapkan janji-janji. Ya memang ada bukti karena firman Tuhan. Tuhan yang sudah berjanji. Makanya kita proklaim firman Tuhan itu. Karena memang Tuhan yang sudah berjanji. Nah, saudara, jadi saudara pikir mungkin di dalam kegerakan doa pun saudara harus berdoa di dalam gedung pertemuan. Saudara mungkin di dalam, kalau di gereja itu ada setiap Jumat ada doa puasa, itu baik. Tetapi doa jangan menjadi program. Tetapi doa itu harus menjadi kebutuhan. Amin. Doa itu adalah kebutuhan. Suatu nafas. Kalau kita tidak bernafas maka kita akan mati. Nah, amanat agung daripada Tuhan Yesus ini harus dilaksanakan. Bagaimana untuk kita bisa melaksanakannya? Simple. Jangan terlalu jelimet. Malam hari ini saya mau khotbah yang simple aja, saudara. Kita hanya memberikan diri kepada Tuhan. Kita harus mendapat pengertian daripada Tuhan bahwa kita ditempatkan di satu wilayah, satu komunitas, adalah kita harus mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Jadi orang Kristen itu adalah harus memiliki dampak lingkungan. Dampak lingkungan kepada tetangga, dampak lingkungan ketika di kantor, dampak lingkungan kepada komunitas yang ada. Kenapa Tuhan ciptakan hari Sabat? Apa artinya Sabat? Sabat itu berbicara mengenai perhentian atau istirahat. Kalau kita mungkin banyak kan menganggap bahwa Sabat ini adalah hari Minggu. Yes, hari ini hari Minggu kita pergi ke gereja semua. Tetapi saya melihat banyak hari Minggu orang pontang-panting ngos-ngosan. Kenapa Tuhan itu ciptakan ada hari Sabat? 6 hari engkau bekerja, hari ke-7 stop, berhenti, menantikan Tuhan di situ. Harus bertemu dengan Tuhan di situ. Karena sebetulnya ketika hari Sabat itu Tuhan ingin curahkan urapannya, Tuhan ingin curahkan kuasanya, Tuhan ingin curahkan kekuatannya, sehingga engkau berhenti dan aku bicara. Ada unsur di mana doa itu bukan hanya sekedar meminta, tapi meditasi juga. Silent, dengarkan apa yang Tuhan mau. Kenapa Tuhan ciptakan hari Sabat, setelah itu bekerja?
bekerja lagi, nanti sabat lagi. Karena justru di sabat itu kita perlu pengurapan Tuhan untuk apa? Untuk hari berikut. Justru kita ini, apalagi orang-orang yang di dunia sekuler, perlu pengurapan double, saudara. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu harus penuh dengan urapan Tuhan. Itu harus penuh dengan otoritas daripada Tuhan. Itu harus penuh kekuatan daripada Tuhan. Itu harus penuh hikmat dengan Tuhan. Hikmat daripada Tuhan. Nah, kita mau melihat satu tayangan ini, penjelasan saya. Bagaimana kita melihat bahwa ada pandangan yang salah, yaitu pandangan Yunani, yaitu pandangan dualisme. Saudara, di dalam Tuhan sebetulnya nggak boleh ada standar ganda. Standar ganda itu begini. Hal-hal yang suci yang berhubungan dengan Allah di surga yang lebih tinggi tidak akan berubah serta bersifat rohani dan kekal. Lalu yang di bawahnya adalah hal-hal yang lebih rendah yang disebut sekuler. Apa arti daripada sekuler? Sekuler itu artinya jahat. Jadi jangan kita menyebut orang sekuler. Orang-orang rohani yang ditaruh di dunia sekuler. Nah, jadi yang lebih tinggi dan lebih rendah ini pandangan yang senantiasa merupakan standar kita. Sering kita berpikir bahwa orang yang melayani khotbah dia harus kudus, yang pengusaha setengah kudus gak jadi masalah. Itu pandangan yang salah. Kalau mau worship leader, kalau udah pas tugas dia harus menguduskan diri, ya benar saudara. Dan hari Sabtu dia berpuasa, enggak salah. Tetapi Tuhan merindukan bahwa kita ini kudus senantiasa tanpa kompromi. Saudara, air aqua, ini air mineral. Kalau saudara, air mineral ini saudara beli di toko, kandungannya, ini air mineral. Ini brandednya paling baik. Buatan Perancis misalnya. Lalu saudara lihat kandungannya 99% dari pegunungan di mana? Kuningan misalkan. Pegunungan dari murni, air murni pegunungan. 99%. Tetapi 1% dari air comberan. Saudara mau beli enggak? Mau beli enggak saudara? Enggak. Meskipun 1%. Atau sebut 0,01% itu mengandung air comberan. Air got. Saudara mau beli? Gak mau. Demikian Tuhan juga gak mau. Kalau kita penuh dengan kompromi. Saudara. Ini pandangan Yunani dan seringkali kekristenan kita memang munculnya dari barat. Kekristenan di Indonesia itu masuk melalui penjajah. Kalau Islam, penyebaran Islam masuk ke Indonesia itu karena melalui pedagang. Tapi kita lihat bahwa Injil diberitakan di mana-mana itu melalui orang-orang di dunia sekuler. Orang-orang yang bekerja di dunia sekuler. Contoh, Yesus 12 muridnya. Adakah satu orang imam dari Bait Allah? Ada. Adanya dokter, pemungut cukai, ada juga nelayan dan lain sebagainya. Lalu saudara lihat orang-orang yang menjadi pembuat sejarah. Saya bukan mengecilkan, saya mau berbicara konteksnya masalah orang-orang di dunia sekuler sekarang. Kita lihat Adam itu diciptakan menjadi pengelola. Kain, dia di dunia pertanian. Habil di dunia peternakan. Kita lihat Yusuf, dia Yusuf sebagai apa? Prime Minister. Perdana Menteri. Saudara, kita lihat Daniel sebagai apa? Dia seorang pejabat. Nehemia, dia seorang juru minuman raja. Ya kita lihat begitu banyak orang-orang, saya nggak usah sebutkan satu persatu, saudara terlalu panjang. Kita lihat Paulus, bagaimana Paulus yang memberitakan Injil yang pertama kali, mulai saudara dari Troas, itu pergi menyeberang ke Makedonia.
Itu benua Eropa ditransformasikan karena kuasa Injil, karena ada seorang Paulus yang menyeberang ke sana. Paulus adalah seorang pengusaha pembuat tenda. Lalu dari Eropa itu bagaimana penginjil-penginjil Protestan, mereka itu adalah seorang pedagang-pedagang kain, saudara, yang menyebarkan Injil itu. Lalu 3-4 abad yang lalu Injil diberitakan ke benua Amerika. Amerika mengalami transformasi, saudara, 3-4 abad yang lalu. Dan saya percaya bahwa gelombang Injil itu yang sedang mengubahkan, mentransformasikan dunia, sekarang sedang masuk ke Indonesia. Amin. Sekarang sedang masuk ke Indonesia. Nah, jadi kita harus punya pandangan secara Alkitab. Pandangan secara Alkitabiah. Kita lihat bahwa apapun aspek kehidupan kita ketika kita bergereja. Nah, satu pertanyaan saudara. Gereja itu apa sih? Kalau saya bertanya kepada saudara, ini gedung gereja. Ya, gedung pertemuan kan ini. Reken ini gedung gereja. Yang disebut gereja ini isinya atau gedungnya? Hah? Isinya kan. Kalau gedung ini nggak ada, dihilangin, tinggal saudara, disebut gereja bukan? Gereja kan. Kalau saudara dihilangin, cuman ada gedungnya aja, gereja bukan? Gedung gereja. Betul nggak? Jadi esensi daripada firman Tuhan itu adalah isinya saudara-saudara semua. Nah, kita lihat gereja, ketika kita bergereja, sekolah, seni, rumah, musik, drama, olahraga, bisnis, hukum, tenaga kerja, pertanian, seks, obat-obatan. Apakah itu bertentangan dengan rancangan Allah atau selaras dengan rancangan Allah? Jadi Tuhan menilai bukan ketika kita lagi praise and worship-nya. Tuhan menilai bukan saudara lagi duduk dengar firman-Nya. Tuhan gak nilai ketika saudara berkumpul di antara sesama orang percaya. Tetapi Tuhan nilai kehidupan kita di dalam setiap aspek. Misalkan memakai obat-obatan kita apakah selaras? Sekarang perdagangan, saudara, itu peredaran ekonomi yang terbesar itu sekarang karena obat-obatan. Kenapa? Pengguna narkoba, saudara, ekstasi dan lain sebagainya. Nah, seks. Apakah seks ini kehidupan seks kita? Saudara, kudus di mata Tuhan. Seringkali ada hamba-hamba Tuhan yang berkata, gak boleh ngomong seks, dosa. Tapi dia sendiri tidak mengalami kehidupan seks yang sehat di mata Tuhan. Dan di hadapan istrinya atau istrinya di hadapan suaminya. Padahal seks itu adalah dikaruniakan oleh Tuhan untuk beranak cucu. Jadi tinggal pandangan kita diklik. Seringkali kita nonton film, ini gini, jangan, najis. Itu yang najis itu di pikiran kita atau apa? Seringkali saudara, seorang hamba Tuhan yang dia baru bertobat dari kehidupan lamanya. Dia katakan, Pak Daniel, jangan pikir iblis itu enteng banget nyerangnya katanya. Seringkali di kamar hotel tuh, saya lagi berdoa. Itu bisa di pikiran saya lagi ada cewek telanjang. Lagi doa. Kehidupan lama melalui seks itu muncul kembali. Saudara, karena ada pernah seks disalahgunakan. Jadi apakah kehidupan kita semua aspek selaras dengan rancangan Allah? Nah, sekarang kita lihat penerapan. Dimensi-dimensi transformasi itu kita harus mulai dari transformasi pribadi. Apakah kita sudah mengalami transformasi kalau kita bilang Indonesia perlu ditransformasi? Saudara, seseorang yang diubahkan oleh Tuhan, dia itu harus punya pengaruh mengubahkan orang lain setiap hari. Kenapa 2000 tahun yang lalu bisa ada 3000 orang bertobat, ribuan orang bertobat setiap hari?
Nah, jadi transformasi ini bukan sekedar satu slogan atau satu kata yang dikoar-koarkan terus, tetapi ini adalah satu pengalaman pribadi. Apakah pribadinya sudah ditransform, diubah? Firman Tuhan bahkan berkata ketika seseorang dirubahkan, di dalam Pengkhotbah 9 ayat 14-15, maka orang itu bisa mengubahkan satu kota. Seseorang yang memiliki hikmat, miskin di hadapan Tuhan tetapi memiliki hikmat, dia itu bisa menyelamatkan kota. Bayangkan satu orang bisa menyelamatkan kota. Bahkan firman Tuhan berkata kalau seorang bertobat seisi keluarga diselamatkan. Malam hari ini saudara jangan nunggu besok atau lusa. Kita berdoa untuk keluarga saudara harus terjadi transformasi. Amin. Amin. Saudara, perkataan kita harus perkataan penuh kuasa. Bukan hanya ngomong-ngomong. Tetapi benar-benar harus bisa dibuktikan. Nah, saudara, jadi transformasi pribadi ini akan mentransformasi kelompok. Lalu transformasi kelompok akan mentransformasikan sebuah kota. Jadi intinya adalah umat Tuhan yang ada di situ. Cirebon bukan tergantung sama wali kotanya. Cirebon bukan tergantung sama pejabat-pejabatnya. Tetapi tergantung kepada umat Kristen, umat percayanya kepada Tuhan. Yang disebut umat Allah di kota Cirebon itu harus bisa menentukan. Nah, lalu transformasi kota nanti akan mentransformasi bangsa. Ini satu siklus, nanti saudara mulai kembali lagi ke pribadi lagi. Contoh soal kalau kelas aja berdua, saudara. Di Bandung juga banyak sekali saudara. Pendeta ini dengan pendeta itu. Misunderstanding, bisa musuhan, bisa ini dan lain sebagainya. Tetapi enggak jadi masalah. Jangan saudara ketakutan dengan urusan persoalan yang kayak begitu. Justru ketika ada persoalan datang, saudara itu diuji kedewasaan kita, apakah kita mau ngaku dosa, saling ngaku dosa satu dan yang lain. Suami istri, apa ribut langsung cerai? Saudara, kedewasaan di mata Tuhan itu tergantung bagaimana keluarga. Institusi keluarga ini penting sekali untuk jadi test case pertama. Jangan ngomong transformasi bangsa kalau keluarganya masih porak-poranda, saudara. Itu bagaimana test case daripada Tuhan itu untuk bisa selaras kehidupan rohaninya adalah praktek di dalam keluarga. Suami istri berdoa bersama-sama, saling mengaku dosa kalau ada salah. Itu urusan tengkar, urusan biasa. Zaman-zaman dulu orang-orang rohani juga suka tengkar juga, saudara. Tetapi kedewasaannya apakah berani mengakui dosa itu di hadapan sesama, di hadapan istri, suami, bahkan anak-anak, saudara, dan di hadapan Tuhan. Nah, penerapannya kita lihat. Anda dan saya. Tadi kita baca di dalam Efesus 2 tadi. Nah, Anda dan saya ini harus ada di dalam satu ruang lingkup yang disebut gereja. Gereja itu sangat menentukan karena gereja itu disebut eklesia. Gereja itu bukan sekedar organisasi. Sekarang banyak gereja jadi organisasi, bukan jadi organisme yang hidup, saudara. Tapi aturan manusia lebih kenceng daripada hukum Tuhan. Nah, coba terus jadi klik. Lalu kerajaan Allah. Lalu dunia kerja dan lalu sebuah kota. Nah, kita lihat Anda dan saya di dalam Efesus 2 ayat 10 itu diciptakan oleh Allah. Kita ini adalah buatan Allah semuanya. Lalu diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita harus hidup di dalamnya, di dalam pekerjaan baik itu sendiri. Terus gereja dan kerajaan Allah itu disebut eklesia. Eklesia itu artinya si pembuat undang-undang, jadi menentukan sekali. Makanya kalau di dalam satu negara yang ditransformasi, contoh Amerika. Amerika didirikan atas dasar 2 Tawari 7 ayat 14. Semua hukum-hukum negaranya berdasarkan firman Tuhan semua. Cross check dengan firman Tuhan. Karena apa? Si pelaksana hukumnya itu adalah gereja-gereja di situ.
Makanya di dalam uang dolar disebut in God we trust. Nah, lalu dia juga pemegang kunci. Saudara dan saya itu pemegang kunci. Memiliki otoritas supaya gerbang maut tidak dapat berkuasa atas gereja. Kita juga memiliki kuasa untuk mengikat dan melepaskan baik di bumi maupun di surga. Dan berperang melawan kuasa si jahat. Jadi maksudnya kita ini jangan ditentukan. Situasi kondisi di Indonesia seperti begini tidak akan menentukan iman kita. Terus percaya kepada Tuhan. Bahwa pemulihan negeri kita sudah dimulai. Karena kita sudah berdoa bersama-sama dan kita sudah siap untuk dipulihkan oleh Tuhan. Amin saudara. Kita harus punya iman. Dan kita harus punya kekuatan. Jadi berperang melawan kuasa jahat itu doanya doa ofensif, bukan doa defensif. Doa itu harus menyerang. Doa itu harus menyerang, bukan bertahan. Seringkali banyak orang kecapean berdoa karena berdoanya bertahan terus. Kita harus doanya menyerang. Dan jangan takut bahwa kuasa si iblis itu sudah dikalahkan. Amin. Kita katakan kuasa si iblis sudah dikalahkan. 1, 2, 3. Kuasa si iblis sudah dikalahkan. Nah, lalu dunia kerja itu adalah jantung kota. Dan pusat kegiatan gereja di dalam Kisah Rasul adalah dari rumah ke rumah. Yesus, rasul-rasul, murid-murid pertama membangun hubungan dengan dunia kerja. Menggembalakan kota dan pemerintahan. Dengan motivasi, banyak pengusaha-pengusaha dulu dipakai oleh Tuhan. Motivasinya memang mencari keuntungan tetapi diurapi dalam bisnis. Kalau namanya nggak untung bukan bisnis. Jadi jangan ngomong, ini kan pelayanan bocuan nggak apa-apa. Kita harus mempermuliakan Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Dan itu urusan memberi, berilah dengan segenap hatimu. Nah, pekerjaan harus dianggap sebagai penyembahan. Maksudnya penyembahan, saudara lagi bekerja, saudara menyembah Tuhan terus? Enggak, dipecat saudara kalau kerja begitu. Jadi maksudnya you have to fall in love. Kau harus jatuh cinta dengan apa yang kau kerjakan. Minggu kemarin, minggu kemarin. Saya diundang di satu retreat persekutuan karyawan PT Astra Group di Puncak. Mereka level-level manajer hadir, trainer hadir. Mereka merasa sudah mendapat kedudukan, gaji yang lumayan. Ketika saya sharekan, saudara tahu nggak kalian itu bukan sekedar mencari nafkah. Tetapi kalian ditempatkan Tuhan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan di duniamu. Dan engkau harus memiliki satu dampak lingkungan kepada karyawan, kepada bawahan atau kepada siapapun. Sehingga orang tahu bahwa engkaulah penyembah Yesus. Lalu saat itu saya ingin dalam sesi ini, saya katakan saya ngisi 2 sesi. Saya bawa begitu banyak makalah, tetapi saya pikir apa yang harus saya sharekan. Yang nomor 1 saya katakan bahwa kita semua harus bertemu dengan Tuhan saat ini. Meskipun di hotel di puncak seperti ini, kau harus yakinkan diri bertemu dengan Tuhan. Dan ini harus menjadi gaya hidup kita ketika di dalam pekerjaan kita, di meja tulis atau saudara lagi menyetir, saudara lagi di mana, di lingkungan manapun, saudara yakinkan diri saudara harus bisa bertemu dengan Tuhan dimanapun saudara berada. Saudara, kami waktu itu mengalami lawatan Tuhan luar biasa. Itu hari Sabtu kemarin, saudara. Itu dari berbagai denominasi kan, dari Katolik dan Kristen. Memang gak ada yang non Kristen gitu. Tuh mereka menangis, wanita menangis tuh, GM pada menangis, trainer pada menangis semua. Oke, siap gak kita mau mendedikasikan diri kita di hadapan Tuhan? Banyak sebetulnya di antara saudara yang bekerja hanya mencari prestasi, tapi engkau tidak lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Mereka menyerahkan diri dan mereka merasa bahwa mereka selama ini lari di tempat. Tetapi waktu itu mereka mengalami Tuhan sendiri.
Lalu setelah sesi pertama selesai, sesi kedua mereka sharing apa yang kau dapat dari Tuhan. Apa yang Tuhan bicara dalam ketika doa itu. Saya ingin dapat sharing juga dari mereka. Mereka katakan, saya mengalami bagaimana Tuhan menjamah saya. Nah, itulah transformasi. Apakah saudara sudah mengalami Tuhan? Apakah saudara percaya bahwa di tempat ini ada Tuhan bersama dengan kita? Amin. Dan apakah saudara sudah bertemu dengan Tuhan malam hari ini? Atau cari pengkhotbah? Atau ngisi waktu luang? Kalau benar-benar saudara sudah bertemu dengan Tuhan, saudara balik. Saudara akan berdampak. Saya bukan janji bohong, ini Tuhan sendiri saudara yang melakukannya. Saudara akan berdampak bagi setiap orang. Amin. Saudara akan mempunyai pengaruh, memiliki otoritas. Saudara tidak kalah dengan urusan masalah apapun juga saudara. Karena justru masalah itu akan membuat kita semakin dewasa. Saudara, jadi kita harus melihat pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan. Baik mereka yang merasa full timer di gereja gitu kan. Saya katakan mereka itu tetap kerja. Kalau nggak digaji mungkin belum tentu mereka juga mau kerja di gereja. Bener gak? Atau mau saudara digaji, oh saya full timer di GKAAAA. Tapi GKAAA-nya ngegaji tapi kerjanya di GKIIII. Kalau nggak dipecat besoknya saudara. Atau saudara kerja di satu pendeta. Saudara kerja misalkan di pendeta Tony. Digaji cetiau 1 juta 1 bulan. Tapi kerjanya setiap hari melanglang buana dan kerja untuk pendeta Daniel Panji. Kalau nggak dipecat sama pendeta Tony. Jadi sebetulnya kita ini semua full timer for Jesus. Amin. Kita ini harus kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Pak Ruyandi pernah kesaksian. Saya bingung katanya. Setiap saya mau ngoperasi, saya perlu suster. Yang ada suster muslim semua, yang Kristen mana? Yang satu datang terlambat. Saya ngomong begitu. Kalian mengundang orang-orang datang ke sini untuk bertemu engkau atau bertemu Peter Youngren atau bertemu Yesus. Pertanyaannya so simple. Oh ya Yesus. Ada langsung seseorang begini. Tapi Pak, enggak ada yang mau jadi MC. Kenapa? Takut salah ngomong. Enggak pede. Karena ini jadi kayak rumah sakit. Oke, mungkin mereka pengusaha-pengusaha yang enggak terbiasa. Biasanya ngomongnya seperti dengan orang-orang yang memang di dunia usaha. Jadi bagaimana? Kami minta Pak Daniel jadi MC. Oke, kalau kalian suruh saya jadi MC nggak jadi masalah. Lalu saya jadi MC juga, saya bertanya-tanya dalam hati, apakah saya punya karunia kesembuhan, saudara? Bingung juga gitu. Saya yakin dan yang nggak yakin ada di dalam hati saya. Jangan pikir yang di depan ini jagoan semua, saudara. Kadang lutut juga gemeteran. Lalu saya mulai tembak duluan audiens. Kalian yang datang di sini siapa percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini? Semua angkat tangan. Berarti saudara semua sedang mencari Tuhan, amin? Amin semua. Saudara percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan saudara semua? Amin. Kita alihkan terus supaya terfokus kepada Yesus. Saya undang seorang hamba Tuhan yang jadi penterjemah Peter Youngren. Peter Youngren gak boleh berkhotbah di situ. Dia datang hanya cuman mau say goodbye, doa, cabut 5 menit. Oke, saya katakan kita semua tidak mencari Peter Youngren, kita semua mencari Yesus. Saya undang hambanya untuk hadir di sini. You preach 15 minutes. Saya katakan, you khotbah 15 menit. Setelah 5, dia khotbahnya semangat banget saudara. Ya kita percaya kepada Tuhan yang lumpuh akan berjalan. Bangkit, dia ngebangkitin, ini gak bangkit juga lagi, aduh. Kata saya nih pusing juga nih, gimana nih? Berarti satu enggak kebuktian nih, gimana yang lain saya pikir nih. Saya begitu dia beres khotbah, saya ambil mic. Ya pikir, para pengusaha-pengusaha member Full Gospel maju. Kalian doakan orang-orang sakit, kata saya.
Maksud saya itu biar dosa saya nggak terlalu berat. Tanggung aja sama-sama ya. Saya tahu teman-teman itu baru lahir baru dan saya tahu itu perilakunya dulu tahun kemarin bagaimana. Sekarang mungkin katanya udah bertobat dan sebagainya. Ikutan juga gitu. Oke, nggak apa-apa. Itu saudara, ratusan orang datang. Naik ke panggung satu persatu, kita doakan. Saudara doakan, ada yang diuyol-uyol kenceng gitu saudara. Wah udah sampai muncrat semua. Itu didoakan satu persatu, itu saya ngelihat mujizat. Itu perutnya gede kanker, itu langsung jadi kempes. Saya merinding. Saya jadi merinding sendiri. Dan saya jadi tambah semangat. Siapa lagi? Maju lagi kata saya. Itu ada yang kanker di sini, seorang ibu. Saya ngelihat kok kempes. Terus dia bersaksi nangis, saya dijamah Tuhan, saya dijamah Tuhan. Lihat, saya sembuh sekarang. Tambah semangat lagi saya, saudara. Itu seorang anak kecil yang umur 7 tahun, bisu tuli. Dia bisa langsung ngomong, haleluya, haleluya, haleluya. Wow, saya ngelihat this is the time orang-orang kudus Tuhan dipakai oleh Tuhan, amin. Kita boleh berharap Maurice Rulo nanti datang ke Bandung 11 Oktober, siapa yang mau datang silakan saudara. Boleh Maurice Rulo datang, boleh CD Jacob, boleh Peter Yangren. Tetapi you harus punya percaya diri bahwa Tuhan pun akan pakai saudara setiap pribadi, amin. Berikan kemuliaan, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Saudara, tanda-tanda kerajaan Allah harus hadir. This is the time. Saudara harus membawa kerajaan Allah ke dunia ini. Dimanapun saudara berada. Nah kita baca saudara di dalam Lukas 17. Lukas 17 ayat 20 sampai 21. Lukas 17. Lukas 17 ayat 20, 21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah ada di antara saudara dan saya. Apakah kita sudah menjadi tanda kerajaan Allah di situ? Saudara, malam hari ini kita minta kuasa Tuhan diimpartasikan atas kita setiap pribadi. Tuh percaya saudara bahwa Tuhan akan pakai kita setiap pribadi. Amin. Bahwa tanda kerajaan Allah harus hadir karena kita ada. Kita baca di dalam ayat berikut saudara. Kita baca sebagai ayat terakhir di dalam Matius 5. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki. Dan sehingga kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Biar dunia melihat saudara bahwa kita bercahaya di depan orang, dan supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik, yang memuliakan Bapa di surga. Garam itu fungsinya 2. Garam saudara itu yang pertama itu memberikan rasa. Kehadiran kita itu memberikan rasa. Saudara kalau kita mau bikin sayur asem, apakah sayur asem 1 panci perlu garam 2 mangkok? Kalau kita nggak jadi bludruk saudara. Tapi hanya perlu 2 sendok. Tetapi 2 sendoknya itu apa masih ngegeruntul. Enggak enak dimakannya. Tapi garam itu jadi tidak kelihatan. Tapi ketika dicicipi
sayur ini enak sekali. Itu fungsi garam, memberikan rasa. Enggak perlu muncul ke permukaan, pelayanan enggak selalu harus muncul ke permukaan. Tetapi yang penting memberikan rasa. Yang kedua, artinya garam itu adalah fungsinya disinfektan. Supaya apa? Tidak ada terjadi pembusukan. Jadi kehadiran kita dimanapun untuk membunuh virus-virus. Makanya ada makanan yang diawetkan pasti pakai garam. Saudara, telur asin, ikan asin, apalagi saudara. Itu membunuh kuman. Nah, Tuhan merindukan bahwa kita ini jadi garam dunia. Saat-saat ini kita harus punya action untuk bisa mempengaruhi satu lingkungan. Saya sebelum berangkat ke sini, saya digerakkan Tuhan juga bersama dengan teman-teman, saya teleponin teman-teman dulu. Di sana ada bencana longsor. Saudara mungkin baca kan di koran, di Cikalong Wetan. Ada 6 mati, 3 hilang, 9 berarti mati. Yuk pergi ke sana, berdoa di sana. Saya tadi sibuk sekali saudara sampai siang untuk ngurusin ini. Lalu apa yang mereka lakukan nih besok pagi nih? Mereka di sana akan masak dan mereka memberikan penghiburan kepada orang-orang. Kata saya kalau mau doa, doa di kantor kita. Jangan doa di lapangan di sono. Jangan demonstratif. Kita harus jadi manusia rohani yang seutuhnya di dalam perbuatan baik itu sendiri. Saya katakan kepada para pendoa syafaat, para pendoa dunia ini nggak perlu orang-orang yang dinamakan jago doa. Tetapi dunia sekarang sedang menantikan siapa yang menjadi suratan yang terbuka. Suratan Kristus yang terbuka, yang mudah dibaca oleh orang. Lalu mereka akan lakukan, siapa yang perlu diobatin, obatin. Siapa yang perlu dibawa ke rumah sakit, bawalah ke rumah sakit. Jangan banyak cincong. Enggak perlu percaya sama Tuhan dulu, lalu kita berikan kebaikan kepada mereka. Enggak. Lihat Yesus duduk bersanding dengan perempuan Samaria yang notabene seorang pelacur. Lihat Yesus, kenapa bisa duduk bersama-sama bersanding dengan pemungut cukai? Yesus tidak menjati dirikan dia manusia rohani sehingga tidak layak untuk duduk bersama dengan si pendurhaka, pendosa. Tidak. Tapi Yesus bersanding. Orang Kristen kita harus bersanding bersama-sama. Kita seringkali bicara tuayan, tapi kita seringkali tidak kenal tuayan itu siapa. Karena kita tidak kenal. Dan tidak tahu dan tidak mau kenal. Kita mulai dengan lingkungan sekitar kita, apa yang dapat kita lakukan untuk bisa dapat menggarami. Kita ini diciptakan oleh Tuhan bukan menjadi penampung berkat, tetapi penyalur berkat. Saya dengan teman-teman itu seringkali kita hidup beriman. Kita pergi keliling kota. Kita berdoa dari kota demi kota. Kita juga kadang ada bahaya di situ, gak peduli. Kita hanya memberikan diri kepada Tuhan. Kenapa? Kita mau jadi saluran. Saluran ini bisa ada aja. Kita hanya jadi sebagai konektor. Siapa yang membutuhkan, siapa yang bisa memerlukan untuk penyaluran, silakan. Kami gak memerlukan untuk diri kami sendiri. Tuhan cukupin. Silakan. Dan untuk kita memberikan bantuan, kita itu harus get in touch. Bersentuhan dengan orang-orang itu. Nah, saya akan tutup dengan satu kesaksian. Ini kesaksian kisah nyata. Satu kisah nyata yang benar-benar sangat menguatkan saya. Dan memotivasi hidup saya. Bahkan saya percaya seumur hidup saya. Di China, di negara Cina, itu ada sungai kuning namanya yang seringkali banjir.
Kalau setiap musim hujan pasti banjir. Di situ ada satu perkampungan di pinggir sungai itu. Dan di perkampungan itu adalah orang-orang yang belum percaya Tuhan, hanya satu orang yang percaya kepada Tuhan adalah seorang ibu yang berusia 70 tahun, janda miskin. Nah, satu saat kampungnya ini terendam sampai ke atap. Nah, si ibu ini jadi mengungsi ke atas atap. Bawa kasurnya, dia gak punya harta apa-apa. Dia seorang pendoa, saudara. Dan dia berdoa saja di atap. Nah, teman saya dari Hong Kong, seorang pendeta, datang ke situ bawa makanan. Bawa beras, bawa ikan asin, bawa kecap. Naik perahu karet. Nah, dari jauh si Pak Pendeta ini melambai-lambaikan tangan, ibu, aku datang ke sini. Aku datang membawa makanan untukmu. Ibu ini senang sekali. Lalu ketika pendeta ini menurunkan beras ke atap rumahnya karena banjir di mana-mana. Si ibu ini bilang, kau begitu baik sekali. Kau sangat-sangat baik. Doaku dijawab, kau kirim makanan. Tetapi satu hal, aku gak khawatir mengenai hidupku. Karena kalau aku mati, aku pasti pasti masuk ke surga. Tapi yang aku pikirkan, bagaimana dengan orang-orang di kampung kok? Lihat mereka. Kalau mereka sekarang mati, mereka masuk neraka. Simple, saudara. Jadi si ibu ini bilang, tolong beras ini dimasukin ke kantong-kantong kecil, bagikan ke semua. Saya hanya ngambil satu genggam saja. Itu beras itu semua makanan dibagikan ke sekampung, merata. Sama si ibu ini bersama dengan pendeta pakai perahu karet. Karena dengan taburan beras ini, maka orang-orang ini satu saat ibu ini digerakkan Tuhan untuk bikin seminar. Di sana disebutnya seminar penginjilan. Saudara, seminar penginjilan di sana itu dari jam berapa sampai jam berapa? Saudara, dari jam 4 pagi sampai jam 12 malam. Nah, itu namanya seminar, saudara. Di sini 2 jam aja udah teler-teler. Nah, terus udah gitu satu saat dia mengundang orang-orang di kampung itu untuk menghadiri seminar dan mengundang pendeta ini untuk berkhotbah. Ibu ini profesinya apa? Maaf bicara nih ya. Ibu ini profesinya dia seorang pemungut, maaf ya, kotoran manusia. Dan dia seorang penyabit rumput. Gajinya berapa? Waktu itu tuh beberapa tahun yang lalu gajinya hanya Rp50.000 satu bulan. Nah, ketika seminar dilaksanakan, ibu ini punya tabungan, punya celengan 50.000 dan dia pas punya gaji. Lalu apa yang dia lakukan dengan uang 50.000 ini? Dia membeli tepung terigu dan dia buat roti ya kayak bapau gitu ya, pau gitu kan. Roti putih yang gak ada isinya. Karena dengan uang terbatas. Nah, semalam-malaman ibu ini bikin adonan. Dan apa yang dilakukan dengan uang 50.000 ini, dia jadikan 400 roti. Karena yang diundang 400 orang. Apa yang dia lakukan ketika dia mengadon roti itu, dia bikin kotak-kotak kecil dan dia menangis untuk setiap roti ini. Tuhan, siapapun yang makan roti ini Tuhan jamah. Tuhan tolong supaya dia bisa masuk surga. Dia tidak tidur semalam-malaman karena harus membuat roti. Ketika seminar dilakukan, dia duduk di paling belakang dan dia berdoa untuk setiap orang. Dia berdoa untuk setiap orang sampai ke 400 ke nomor 1 lagi. Tuhan tolong, Tuhan jamah dia pakai, namanya seminar penginjilan.
Saudara, selesai seminar, besoknya hamba Tuhan ini pulang lagi ke Hong Kong, dia naik bis. Naik bis, terus ketika naik bis jendelanya terbuka, dia lemparin sesuatu, pluk, ke hamba Tuhan ini. Apa yang dilemparin? Uang lagi, 50.000 rupiah. Si pendeta ini keluar dari bis, ibu engkau sudah terlalu menyusahkan, aku tahu ini uang yang terakhir yang kau miliki. Aku gak mau terima. Si ibu ini bilang, ini yang terbaik yang aku miliki. Justru inilah yang terbaik yang aku berikan kepada Tuhan. Kau harus terima. Hidup ini karena anugerah. Si hamba Tuhan ini menangis. Dia peluk ibu ini. Aku belum pernah menemukan iman seperti engkau. Dia pulang, dia sisipkan uang 50.000 ini jadi selipan di Alkitabnya. Ketika dia menemukan masalah, problem, dia lihat uang 50.000. Belum seperti ibu ini. Hasil dari seminar itu, saudara, 400 orang jadi penginjil semua. Gereja itu jadi, kampung itu menjadi kampung penginjil semua. Salah satu orang dari 400 yang ikut daripada seminar ini, satu orang, dia adalah pemimpin gereja sel yang punya jemaat 1,5 juta orang. Kenapa? Karena jasa daripada seorang ibu ini. Mungkin saudara, apa yang harus saudara lakukan saat ini? Saudara yang tua, yang muda, besar, kecil, kaya, miskin, saudara semua akan dipakai oleh Tuhan dengan cara yang sederhana. Amin. Kita diberikan kuasa dan otoritas daripada Tuhan untuk melakukan sesuatu. Do something good. Perbuatan yang baik. Saya percaya dia ada bersama dengan kita saat ini. Saya percaya bahwa ini masanya Tuhan sedang mentransform umatnya. Untuk memiliki dampak lingkungan supaya bisa mentransform akan komunitasnya, mentransform akan kotanya dan bangsanya. Saudara siap dipakai oleh Tuhan? Amin. Mari kita bangkit berdiri.